biar nanti rekamannya saya upload di YouTube. Ya, di YouTube saya ada channelnya, jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, iklannya dulu ya. Oke, lanjutkan ya. Jadi itu yang akan kita pelajari ya, dari saya, nanti ada dari Bu Nani, ada dari Pak Azhar. Ya. Pak Azhar biasanya lebih kepada aliran air tanah, hukum Darcy, dan seterusnya. Oke, nah nanti Bu Nani biasanya ke geokimia air tanah ataupun pencemaran. Nah, kita kembali ke awal ya. Jadi kuliah kita nih hari ini kita bahas konsep dasar air ya, air dan perilakunya. Jadi karena kita mau hidrogeologi mau biohidrologi sama aja, kita sebut dengan air tanah ya. Air tanah itu air yang ada di dalam tanah kira-kira. Oke, nah urutannya, jadi kalau kita bicara air tanah itu, ini adalah buku-buku yang bisa Anda acu ya, jadi bisa Anda download ya kalau memang ini soft copy-nya saya kebetulan memiliki langganan di SCR IBD itu. Jadi kalau kita urutkan dari atas ada siklus hidrologi ya, hujan terjadi, kemudian turun, air masuk ke dalam tanah, maka dia menjadi air tanah. Ya. Dari air tanah tersebut, kalau kita perlu, maka kita ambil dengan uji pemompaan. Dengan pemompaan ya, dengan pemompaan. Nah, agar karena begini, pengambilan air tanah yang berlebihan kemarin mendengarkan akan mengakibatkan subsidence. Oleh karena itu, ada batasan pengambilan air tanah. Malah dulu pertama kali awal pusat air tanah geologi, jadi dulu namanya kan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Sekarang namanya Pusat Air Tanah Geologi Lingkungan, kira-kira itu. Nah, itu air tanah itu dianggap sebagai terbarukan ya, selalu ada dan seterusnya. Jadi kalau kita ambil air tanah, suatu ketika pasti akan kembali. Tapi kemudian mulai tahun 80-an di Bandung itu mulai air tanah itu mulai agak sulit ya, maka kemudian dilakukanlah banyak sekali kajian di Cekuan Air Tanah Bandung ya, makanya cukup banyak menghasilkan S3 ya, termasuk dimotori oleh Pak Lambok Putasoid, itu membuat model air tanah di Bandung. Jadi akhirnya menggunakan tracing dengan menggunakan dating, ternyata air tanah di Bandung itu umurnya lebih dari 100 tahun ya. Jadi air tanah yang meresap di Dago di utara sampai ke bawah itu lebih 100 tahun. Nah, sejak itulah makanya kemudian keluarlah peraturan pengambilan air tanah. Karena apa? Agar secara regional itu tidak terjadi subsiden seperti yang di kuliah kemarin. Nah, itu untuk air tanah dalam ya. Tetapi kemudian untuk Palembang sendiri tahun 2000 berapa ya? Saya melakukan kajian sederhana ya menggunakan air tanah dangkal. Jadi bagi Anda yang tinggal di Pusri Sako, ada nggak di daerah sana? Pusri Sako ya. Itu kan penduduknya menggunakan air sumur ya. Air sumur karena secara kualitas cukup bagus ya. Kemudian Sako, terus ada lagi satu komplek Kentan Laut ya, yang sebelah sananya Putri Sako Kentan itu juga menggunakan air tanah. Nah, satu hal yang terlupakan bahwa komplek perumahan tersebut berdekatan dengan Sungai Musi, di mana hasil kajian detailnya lagi, meskipun Palembang jauh dari laut, tetapi efek pasang surut itu sudah sampai di jembatan Ampera. Jadi tahun 2012 saya melakukan kajian perubahan iklim untuk Sumatera Selatan. Lalu kita melakukan beberapa uji. Pertama kita buat model ya. Kemudian akhirnya kita lihat bahwa pasang surut dari Sungai Musi, Sungai Musi itu sudah bisa sampai ke jembatan Ampera. Dan efeknya ya, karena kalau air laut naik itu. Dan akhirnya salah satu intake PDAM yang ada di dekat Sako Kentan tadi itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Karena apa? Karena sudah terinduksi air laut. Dan sebetulnya kajian tersebut sejak 2010 saya sudah menemukan bahwa papernya publish itu
akan berpengaruh ya. Makanya kenapa kemudian Kementerian Laut tidak bisa lagi menggunakan air tanah ya, karena memang sudah berlebihan. Itu air tanah dangkal padahal, tetapi karena teknik pengambilannya bersama-sama, jadi pada suatu ketika air tanah turun dengan sangat drastis ya, sehingga si air sungainya itu masuk, air sungai mengisi dengan air tanah. Akibat dari pengisian air sungai ke air tanah tersebut, air sungainya sudah mulai payung, musuhnya, maka kemudian tercemarlah, bukan tercemar namanya, terintrusi ya, terintrusi kondisi si sumur yang ada di sana tersebut. Nah, ini ada buku-buku ya, ini buku yang paling tua, Aran and Fezi, bercerita bagaimana air hidrologi tadi. Kemudian kalau groundwater well ini bukunya cukup tebal ya, itu ada sekitar 700 halaman. Itu bercerita banyak tentang bagaimana kita mengambil air tanah. Dan nanti ini kita kuliah di eksplorasi air tanah, itu terkait ya. Oke. Kemudian, nah ini saya bilang tadi, ini jurnalnya ya, ini jurnal hidrogeologi, ini bisa dilihat di perpustakaan kita ada. Oke. Kemudian ada Applied Hydrogeology. Nah, buku ini banyak bercerita mengenai bagaimana model-model geologi dipakai. Untuk pengukuran data lapangannya, ya kita biasanya ada praktikum dua praktikum. Kalau tidak saya ada gunanya. Kita sudah beli alat uji infiltrasi, ya cuman nggak tahu nih, mungkin nggak ya kita uji infiltrasi atau nanti mungkin asisten buat film. Kalau dulu kita buat filmnya manual pakai buku dan seterusnya. Uji infiltrasi sudah datang belum, Bu? Ya, Pak. Udah ada ya? Apa? Uji infiltrasi itu, infiltrometer? Oh, sudah ada satu tapi Pak, satu alat cuma. Ya, itu doubling infiltrometer ya. Nah, itu bisa digunakan untuk praktikum ya. Kemudian, nah uji pompa ini biasanya kita manual ya, ini karena tempat Anda ini berjauhan, makanya tadi di kuliah geoinformatika nih kita bagi nih posisi Anda biar tahu ya, ada di mana nih sebarannya. Dan sebetulnya kalau di rumah, kalau saya tanya siapa yang di rumahnya masih punya sumur? Ada nggak? Nah, coba tunjuk tangan. Ada, Pak. Masih, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Oke. Nah, kalau masih punya sumur berarti bisa itu melakukan uji pompa ya, uji pompa di rumah masing-masing ya. Jadi ya nanti yang punya sumur itu buat video, kemudian datanya di-share, nanti ada cara mengerjakannya. Nanti di uji pompa. Oh ya, nggak apa-apa. Tadi ada galan tadi saya lihat ya. Oke ya. Nah itu buku acuannya itu ada field hidrogeologi ya, itu cara mengumpulkan data-data hidrogeologi ya. Kalau teman-teman Bu Nani kemarin lakukan geofisika ya, siapa Andi itu ya. Nah itu juga salah satu bagian biasanya Pak Asar tuh hobinya di sana. Oke, jadi ada buku ini sendiri, nanti buku ini field hidrogeologi ini akan saya share ya di e-learning, tapi biasanya saya kasih waktu terbatas ya, karena kan sebetulnya kita buku ini kan dibeli oleh saya, itu hanya saya yang boleh menggunakan, tapi harusnya dibagi-bagi per bab itu, tapi nggak apa-apa lah. Saya upload 3 sampai seminggu, sudah gitu akan saya off-kan lagi ya. Oke, wah ini direkam lagi, lupa saya, ini muncul di YouTube. Oke, nah oke, sekarang kita detilkan dari silabus kita ya. Nah, yang pertama adalah siklus hidrologi. Jadi kalau kita bicara air ya, jadi kalau di saya kira di Al-Qur'an ataupun di Bible itu membahas ya, bahwa sebetulnya hujan itu anugerah ya. Kenapa kita sebut anugerah? Coba bayangkan bagaimana air dari laut ya yang menguap bisa kembali ke darat dan mengisi air tanah kita. Jadi sumber air kita cuma satu sebetulnya, hujan itu. Ya. Karena tanpa hujan itu nggak akan ada sungai. Gimana air sungai bisa mengalir? Kira-kira itu. Nah, siklus hidrologi yang akan kita lihat. Jadi apa itu presipitasi, apa itu penguapan, apa itu aliran tanah, dan apa itu permukaan. Kemudian yang kedua itu air tanah. Jadi ketika hujan sudah turun masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, ini penjelasan detailnya ya. Air tanah, kemudian sumur itu, sumur yang baik sumur dalam atau sumur dangkal, Anda memiliki sumur dangkal ya. Sumur dangkal. Anda kan menggunakan air minum dengan menggunakan sumur dangkal. Nah, sumur dangkal ini memang rentan terhadap pencemaran. Makanya di dalam standar apa namanya?
kesehatan, jarak antara sumur di rumah terhadap jarak septic tank itu kan ada berapa meter? Nah, itu coba lihat lagi. Cuman kan yang menjadi masalah kemudian adalah di perumahan ya, yang sebelahnya. Makanya kemudian bisa tetapkan septic tank taruh di depan, sumur ditaruh di belakang. Nah, sehingga jaraknya itu akan sama. Karena kalau tidak mengizinkan sumur di depan, sebelahnya sumur, tetangga sebelah buat septic tank. Nah, itu mudah sekali pencemaran. Apa indikator pencemaran dari sumur dangkal? Dari adanya pencemaran akibat dari perilaku manusia adalah bakteri E. coli, Escherichia coli. Saya pernah melakukan juga kajian di Silabranti ya, terhadap pengaruh ya septic tank satu kawasan pemukiman. Hubungannya apa dengan diare? Jadi pada saat itu terjadi bukan pandemi ya, endemik diare cukup signifikan. Kemudian kita lakukan kajian dan ternyata penduduk di sana menggunakan air tanah dan tidak teratur penempatan septic tanknya. Nah, itu kemudian diaturlah bagaimana enak pasnya. Oke, tadi hidrogeologi tadi bicara di situ bagaimana daerah resapan dan di mana daerah daerah imbuhan dan daerah pengambilan tadi. Oke, nextnya adalah sekarang kita bicara hidrologi ya, karena kita bisa dulu air dari atas dulu. Hidrologi adalah ya, ada orang hidrologi, nanti ada bilang juga meteorologi. Kalau meteorologi dan hidrologi apa gitu? Kalau meteorologi itu hujan sebelum jatuh ke dalam tanah. Kalau sudah dia turun ke permukaan bumi, maka ilmunya adalah ilmu hidrologi, ilmu tentang air. Tapi kalau sebelum dia turun di atas, ya makanya teman-teman yang membuat prediksi tentang ke depan akan kering, ke depan akan basah, itu teman-teman meteorologi. Makanya pada saat pertama kali kita diskusi tentang climate change, ya dosen saya Pak Arwin Sabar dia mengatakan ini bukan climate change yang terjadi, ini adalah variabilitas iklim gitu ya, variabilitas iklim. Karena apa? Di statistik disebutkan di balik ketidakteraturan ada keteraturan. Jadi kalau dulu nanti muncullah istilah sekarang kemarau basah. Dulu waktu saya SD belajar September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu ada musim hujan kan? Atau kalian masih mengalami nggak? Ketahuan kan jauh banget umurnya gitu ya. Nah tapi sekarang kan udah tidak seperti itu lagi. Jadi tahun ini misalkan ya, kita bersyukur karena dengan adanya hujan sepanjang tahun maka tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau dulu kan joknya ada musim hujan, musim kemarau dan musim kebakaran hutan ya. Palembang itu kan begitu, kita libur karena musim kebakaran hutan. Kebakaran lahan karena hutannya udah nggak ada sebetulnya. Kita lebih kebakaran lahan. Nah, sebetulnya, itu yang kemudian bagaimana ilmu hidrogeologi juga berpengaruh di situ. Bagaimana sekat kanal dan seterusnya ya, agar sebetulnya prinsip sekat kanal itu adalah menjaga muka air tanah. Ya, untuk menjaga muka air tanah itulah dibuat sekat kanal. Itu poinnya ya. Dan karena apa? Kalaupun kita buat sekat kanal nggak ada hujan, ya aja jadi kering gitu. Makanya kembali kita bicara mengenai hujan tadi. Oke. Nah, kalau Anda jadi hidrologis sebagai ahli air ya, makanya di teknik sipil ada hidrologi spesifik. Dia banyak sekali belajar mengenai model-model hidrologi ya, model kontisan dan seterusnya. Itu pada akhirnya mau nggak mau kita juga melibatkan itu. Jadi saya lihat ada beberapa yang melakukan riset mengenai banjir misalkan. Nah, banjir itu sebetulnya peak ya, puncak dari hujan. Jadi cara mengolah datanya nanti mudah-mudahan kita sempat ya mengolah datanya, data hujan. Jadi kalau kita mau buat model banjir, data yang digunakan itu data ekstrim ya. Karena saya suka melihat begini ya, dari tiba-tiba datanya mana data tidak bisa. Jadi kalau sebetulnya ada CBIAS ya, yang untuk membuat proyeksi iklim yang dilakukan oleh teman-teman meteo, itu softwarenya ada di kampus di Palembang, di komputer saya. Kemudian saya ada di tempat Pak Steve ya. Itu adalah cara membuat rata-rata, membuat ekstrim, kejadian ekstrim tadi. Jadi yang membuat banjir itu coba kita perhatikan, kita rasakan aja sederhana. Kalau hujan sehari, meskipun deras, jarang kejadian banjir. Setuju? Nah, tapi kalau hujan sudah 3 hari berturut-turut, nah baru disebut dengan probabilitas peluang kejadian banjir. Kenapa? Airnya belum mengalir ke hilir, sudah datang lagi hujan berikutnya. Akumulasi itulah yang menyebabkan banjir. Nah,
di hidrologi sebetulnya, di hidrogeologi, apakah nanti kita lihat hujan tersebut mempengaruhi sumur kita atau tidak. Jadi, nah yang punya sumur nih, ini bisa mulai pengamatan secara mandiri. Jadi misalkan sebelum dipompa diukur muka airnya dan nanti kita jelaskan lagi di praktikumnya. Itu. Jadi kenapa sih apa yang dilakukan oleh hidrologis? Tadi pertama dia membuat model water balance semacam air. Seimbang nggak antara air yang jatuh dengan air yang kita butuhkan. Yang kedua water control ya. Jadi sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, sumber air itu kan cuma hujan. Biasanya kita selalu menyebutkan kita kelebihan air di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau. Nah, poin ini kan kemudian dibuatlah harus menjadi seimbang water balance tadi. Caranya seperti apa? Itu ada banyak. Misalnya untuk menaikkan muka air tanah, kita membuat biopori kan dulu kan untuk mencegah banjir kita biopori. Tapi syarat buat biopori itu kita harus tahu dulu muka air tanahnya. Kalau muka air tanahnya dangkal, ya misalkan cuma 30 cm, ya nggak ada artinya buat biopori juga, karena begitu hujan penuh airnya jadi air permukaan, air limpasan. Kemudian yang berikutnya adalah kontrol polusi. Jadi misalkan air Sungai Musi itu kan banyak sekali, ada beberapa titik pengamatan itu yang disebut dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi apakah air tersebut layak minum atau tidak dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, ini adalah siklus hidrologi ya. Jadi inilah sumber air kita ya. Makanya hujan itu anugerah. Menjadi bencana ya, karena sebetulnya lebih kepada salah mismanagement kan itu ya. Kejadian ekstrim, nah itu nanti kita bicara ekstrim. Jadi ini sangat simpel sekali ya. Nah, hujan turun, jadi sebetulnya yang menghasilkannya adalah apa? Penguapan. Penguapan baik dia ada evaporasi, ada evapotranspirasi. Ya, evapotranspirasi itu evaporasi dan transpirasi. Masih ingat pelajaran SMA? Transpirasi adalah apa? Penguapan dari tumbuhan, kan itu. Penguapan dari tumbuhan yang menyebabkan transpirasi. Kemudian menguap jadi hujan ya. Kemudian terbagi dua kan? Turun jadi air permukaan. Makanya selalu ada istilah ya sederhana kan kenapa kita perlu menanam pohon. Menanam pohon itu sebetulnya fungsinya adalah untuk mengurangi limpasan air permukaan ya, limpasan air permukaan. Nah, terus kalau ada pertambangan, ini ada masalah lagi. Tambang itu boleh atau tidak kan? Nah, selama filosofi sederhana, kembali kepada water balance. Jadi hitungannya sederhana juga. Sebelum tambang tersebut dibuka, berapa debit sungainya. Nah, setelah tambang dibuka, itu nggak boleh berubah. Itu aja indikatornya. Sehingga di situ nanti para tambang-tambang itu harus membuat kolam retensi dan seterusnya. Ada kolam apa namanya? Sebelum kolam ada kolam air asam tambang, itu banyak sekali. Poinnya itu. Jadi indikator lingkungan, karena hidrologi bisa lingkungan, itu adalah satu aja. Sebelum dibangun dan sudah dibangun tambang tersebut, maka debit air tidak boleh berubah. Ya. Nah, dari filosofi tersebut ya untuk menahan investasi tersebut, nah sekarang saya selalu mengaplikasikan apa yang terjadi di rumah kalian ya di rumah. Kenapa misalkan ya saluran depan rumah itu kecil? Ini hubungannya dengan hidrologi dan hidrogeologi. Karena dalam peraturan bangunan dan gedung ya 40% itu harus ruang terbuka. Ya. Fungsinya apa? Untuk ini, untuk infiltrasi. Untuk infiltrasi artinya kalau hujan terjadi, air yang mengalir di permukaan itu hanya 60%. Makanya saluran depan rumah kita kecil. Karena yang 40% harus dibuat lahan terbuka. Nah, tapi masalahnya sekarang itu rumah Anda. Ya. Apakah bisa pemerintah? Itu saya sejak bicara terjadi banjir Bandung, banjir ataupun terutama di kota-kota besar, itu salah satu masalahnya. Karena semua peraturan bangunan dan gedung itu tidak dilakukan dengan baik. Oke. Sebetulnya apa? Itu hidrogeologi karena infiltrasi. Kita menaikkan infiltrasi tadi. Oke. Ini secara global bahwa hanya berapa persen sih? 75% itu air di laut ya. Kita hanya 29% ya yang bisa kita gunakan. Air laut banyak. Makanya kemudian
berdasarkan filosofi air laut tersebut banyaklah dibangun desalinasi. Oke. Nah, apakah kita bisa memiliki data curah hujan? Tadi makanya di kuliah geoinformatika saya coba cari apakah BMKG telah mengeluarkan peta sebaran curah hujan. Ternyata belum, adanya masih titik ya, titik stasiun A, stasiun B, stasiun C dan sebagainya. Dari titik itu nanti kalau Anda mau buat kajian hidrologi atau hidrogeologi, maka Anda harus buat menjadi peta. Ya. Ini juga beberapa kesalahan ya di kata kelas Anda ya. Satu titik, kemudian caranya itu juga ada persyaratan nanti kita ajar. Ada polygon Thiessen, ada metode Isoyet, ada banyak metode. Yang cara paling gampang biasanya taruh titik, kemudian pakai surfer, keluar hasilnya. Itu juga masih beberapa kurang tepat ya. Jadi sumber air tanah adalah hujan. Oke. Yang global water balance ya. Jadi dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa ternyata meskipun air di laut kita banyak, tetapi ya hanya 29% yang bisa kita gunakan sedunia gitu ya. Makanya kemudian di beberapa kajian sekarang perang ke depan itu perang air. Karena apa? Yang paling jelas itu antara 3 negara, Bangladesh, India, dan Pakistan. Itu selalu perang tentang air. Bangladesh itu adanya di hilir. Jadi kalau India buat bendungan di hulu, terus airnya tidak dikembalikan, maka Bangladesh akan kekeringan. Gitu. Itu kira-kira. Di Asia Tenggara kita punya Mekong, Sungai Mekong. Mekong itu hulunya di mana? Di Cina. Itu tidak jadi masalah. Ya kalau kita beruntung kan, Sumsel ini kan satu daerah sungai ya. Nah yang jadi masalah kan sebetulnya ketika Palembang kekurangan air, sumber airnya ada di hulu. Bagaimana kita menyeimbangkan, makanya kita disebut dengan hidrogeologi regional. Oke, ini tadi ya air laut, saya teruskan saja. Ini juga tidak kita bahas. Oke, nah sekarang kita bicara watershed morfologi ya. Jadi ketika kita membuat kajian air tanah, maka batasnya itu, batas itu adalah batas daerah aliran sungai. Oke, nah sekarang bagaimana kita membuat batas aliran sungai? Tadi misalnya kan tadi siapa yang kebagian sentinel ya? Kalau kita buka mana tadi sentinelnya? Sebentar. Saya lupa. Saya buka dulu sentinelnya ya. Jadi nanti ya. Di sini kan tidak kelihatan. Ini kan bentuknya 2 dimensi ya. Ini kan bentuknya seolah-olah data. Ya. Lalu gimana sih kita cara buat daerah aliran sungainya kan gitu. Ya. Daerah aliran sungai itu dibatasi merupakan batas antar punggungan. Oke. Merupakan karena ini 2 dimensi. Nanti kan kamu bisa buat di geoinformatika cara buat batas aliran sungai. Tapi kalau kita lihat dari gambar ini, sana saja nih. Ini ada ujung sungai, ini ada ujung sungai kan? Hulunya kan? Ini ujung sungai, ini ujung sungai. Berarti batasnya di sini. Antara sungai apa ini? Yang ke Muara Enim. Oke. Nah, berarti batasnya di sini kan? Ketemu di Muara Enim. Kemudian ke sini kemana? Nah, ini kan Semendek Tengah ini di mana ya batasnya gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, ini ada batas nih. Ada batas. Oke. Oke, berarti nah ini kan kira-kira beginilah. Ini ada ke atas dikit ya. Nah, ya. Inilah yang disebut dengan batas wilayah sungai. Tapi batas wilayah sungai ini wilayah sungai berdasarkan hidrologi, belum berdasarkan geohidrologinya, belum berdasarkan geologinya. Yang menjadi batas air tanah secara geologi ya itu adalah kemiringan lapisan. Nanti bisa overlay dengan peta geologi, makanya tadi saya sampaikan ya. Saya sampaikan bahwa Anda sebetulnya bisa melihat peta hidrogeologi atau geohidrologi yang ada di Badan Geologi di portal geologi. Jadi nanti untuk tim yang kebagian peta sumber daya geologi ya, itu ditambahkan peta hidrogeologinya ya.
Jadi ada yang mengambil bagian peta hidrogeologi. Nanti kita akan bahas itu, beruntung karena berarti akan kita bawa ke sini, dan nanti kalau mengambil mata kuliah eksplorasi air tanah, data itu akan kita gunakan kembali, data yang ada gunakan tadi. Ya. Jadi ini ada cara menentukan batas hidrologi ya, batas air, batas watershed atau morfologi. Nah, kalian kan kuliah juga geomorfologi kan, makanya kemiringan lereng itulah yang menjadikan batas dari morfologinya. Subdas ya, subdas sungai, ini subdas apa ya? Ini harus digedein. Kalau digedein kayaknya kelihatan nama sungainya. Oke, kita bersihin dulu sebentar. Oke, ini kan kalau kita besarkan ya, sebentar. Nah, nanti kita punya lagi batas-batas subdasnya lagi kan. Ya, ini makin kecil ya. Ini gedein lagi, nanti kelihatan lagi apa namanya. Kalau kita select ya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini batas-batasnya. Ini kan ini saya buat 2 dimensi ya, tidak 3 dimensi. 3 dimensinya nanti bisa kalian pelajari dari kan ada batas subdas, ada batas subdas dan seterusnya. Oke, kita kembali ke materi. Kalau ada yang nanya, silahkan. Ini tangan aja ya. Tadi itu. Salah. Saya tuh mau melanjutkan. Oke. Oke, ya. Nah, dari morfologi tadi ya, itu cara membatasnya. Kemudian karena kita bicara geologi, kita akan melakukan ukuran dari basin. Kan Anda kalau di sedimentologi Anda belajar analisa cekungan ya. Nah, batas cekungan tadi kan jelas didelenasi berdasarkan tinggian ya, nanti kita pelajari, kemudian water itu dihitung. Nah, ini kenapa menjadi perlu ya, ini terkait dengan, jadi kuliah pertama ini bicara runoff ya, surface runoff ya, runoff tadi ya. Nah, watershed tadi ya, kalau dia semakin kecil ya, maka puncaknya, jadi kalau watershednya kecil, ada satu titik di situ, itu akan semakin cepat terkumpul. Jadi Anda bayangkan luas lapangan bola, terus kemudian Anda ada di penjaga gawang, Anda sebar ke semua, itu batas-batasnya, boleh Anda panggil, cepat berkumpul ke titik kiper misalkan, itu berapa lama berjalan. Nah, semakin kecil, maka otomatis akan semakin cepat juga terkumpul. Kira-kira juga begitu. Nah, orang-orang itu dianggap sebagai besaran dari hujan ya. Nah, jadi semakin pendek ya, maka dia akan peaknya semakin kelihatan. Nah, kemudian semakin panjang dia akan semakin landai. Nanti kita lihat di data-data air Sumatera Selatan. Oke. Nah, kemudian biasanya kita melakukan perbandingan. Jadi kalau kita melakukan analisa ya potensi air, kita satu porsi air tanah, kita bandingkan apakah sungai di Musi, ada sungai di Palembang kan, di Sumatera Selatan itu kan ada das Musi, terus das Komering, das Ogan, kan khasnya di Sumatera Selatan itu adalah nama-nama kabupaten itu mencerminkan nama sungai. Oke. Siapa yang dari Oku? Sungai Ogan dan Sungai Komering di hulu. Dari Pali, Pematang Abab, Lematang Ilir. Terus ada Pagar Alam, ya, Lahat juga tidak mencerminkan nama sungai. Muara Enim ini kan pertemuan Sungai Enim. Ada Tanjung Enim gitu. Jadi karena kemarin saya baru presentasi mengenai geowisata, ada namanya geomitologi, sastra itu. Kenapa disebut dengan Seminung ya? Kenapa Gunung Seminung? Ternyata Seminung itu seorang laki-laki ya. Dan ketika dia merayu calon istrinya meminta danaunya semakin luas. Kita bicara sejarah Rano dari sejarah geologi, itu lama dari awal terbentuk Rano sebagai kaldera sampai saat semakin besar. Kira-kira melalui seperti itu. Nah,
Filosofi itu sebetulnya kalau Anda pelajari itu juga ada pengaruh dengan masyarakat itu sebetulnya lebih adaptif. Jadi dia lebih memahami border itu seperti apa. Nah, apa yang kita ukur ya. Jadi di sini saya teori-teorinya, tetapi data tadi yang dapat sentinel itu Anda sudah lebih tahu. Bagaimana mengukur panjang sungai ya, panjang sungai, lebar terhadap kontur indeks dibagi dengan luas. Maka itu disebut dengan slope-nya. Ya. Jadi definisi slope di hidrogeologi agak sedikit berbeda dengan di geomorfologi. Karena apa? Kita menambahkan luas, ada bedanya. Itu ada A di sini. Kalau di geomorfologi kan tidak bicara luas. Kenapa kita perlu luas? Kenapa? Karena itulah sebetulnya jumlah air yang terkumpul sebagai potensi air tanah. Oke. Ya. Nah, ini yang dibuat nanti. Jadi elevation curve. Ya. Nah, elevation curve ini di geomorfologi, kalau Anda baca buku face-nya geomorfologi, itu disebut dengan hypsometry. Hypsometry ini sebetulnya apakah kemiringan air itu sendiri itu bisa menyebabkan erosi tanpa adanya apapun, ya, tanpa adanya pergerakan manusia. Nah, di hidrogeologi kita buat yang disebut dengan elevation curve. Jadi kita buat terhadap panjang, di mana mediannya. Nanti ini bisa dihitung kira-kira estimasi berapa sih jumlah anak sungai. Berapa jumlah anak sungai gitu ya. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah anak sungai, ketika terjadi hujan, maka potensi air permukaan lebih besar. Lalu apa yang kita lakukan? Tapi poinnya adalah Anda lakukan adalah elevation curve. Dalam satu wilayah sungai tadi, kita bagi garisnya, kita buat penampang melintangnya. Tadi kan saya katakan bahwa selama ini kalau buat penampang melintang manual. Sekarang bisa nggak dengan knowledge Anda di geoinformatika tadi mendapatkan garis klik tadi, apa garis kemiringan ini tadi. Oke. Kita lanjut. Oke, ya. Nah, dari situ yang saya sampaikan tadi ya, ini hubungan antara luas, ya, ini hubungan terhadap curah hujan. Jadi ini adalah min anual curah hujannya. Kita lihat, terus kita buat gambar, jadi beberapa poin-poin tadi diambil ya. Jadi kita bisa dapatkan data. Datanya seperti apa kita bisa gunakan dari data curah hujan. Oke, nah ini yang selalu harus kita hitung dan kita studi morfometri, ini studi morfometri terkait dengan di geomorfologi. Kita hitung ya form faktor. Jadi apakah dia memanjang atau dia semakin bulat. Kalau dia manjang, Anda bayangkan berarti jarak antar titik tertinggi ke titik ukuran kita itu semakin jauh. Tapi kalau dia semakin bulat, nah, kalau Anda di geomorfologi Anda belajar pola aliran, dendritik, paralel dan seterusnya. Sekarang kita hitung di sini. Ini potensinya terhadap potensi air tanah. Jadi sekarang kita mulai mengkuantifikasi knowledge kita di geomorfologi dengan berbentuk ini. Untuk nanti bisa lebih kecil, misalkan untuk satu kecamatan dia ada berapa bentuknya, batas administrasi bisa kita gunakan. Sehingga nanti situ kita bisa memperkirakan bahwa desa A lebih banyak airnya dibandingkan dengan desa B, kira-kira begitu. Oke, nah yang berikutnya adalah kita hitung order sungai. Ini kenapa? Tadi sudah sampaikan ada satu ketemu dua. Nah ini nanti teman-teman di kuliah ya di praktikum kita coba menghitung. Bagi aja nanti Anda mau ngambil wilayah sungai mana, ya misalkan wilayah sungai Enim, wilayah sungai apa dan seterusnya. Ya dulu rombongannya siapa tuh namanya 2015 itu dibagi ada Muara Enim, ada sungai Enim, ada sungai Mangkiti, ada sungai beberapa sungai. Jadi kita bagi, Anda boleh memilih lah mau sungai mana. Knowledge-nya cara mengambilnya tadi dipelajari di geoinformatika tadi. Tapi Anda ambil sebuah sungai, buat batasnya, kemudian hitung morfometrinya. Seperti ini. Ini nanti kita bisa gunakan di dalam perhitungan potensi air, baik air tanah maupun air permukaan. Nah, terus Anda sebut dengan bifurcation ratio ya, yaitu adalah perbandingan tadi ya. Nanti kita lihat ya. Ini bisa merupakan studi bersama ya. Studi bersama. Jadi kita lihat apakah nilai bifurcation ratio Sungai Ogan ya sub-sub Ogan, nanti Ogan kita bagi-bagi sub-subnya lagi dibandingkan dengan sub-sub Sungai ini itu seperti apa gitu. Ya, itu kita bisa bagi. Nanti kita lihat nih potensi banjirnya di mana besar kira-kira begitu. Tapi poinnya adalah kita mulai pelan-pelan ya. Tadi kita
ini kan banyak ya, ada berapa orang, kita bagi aja tuh teman-teman asisten nanti membagi per wilayah sungai, dibagi A, B, C, D gitu ya. Ya misalkan rombongan Rose mau ngambil enim ya, karena ada yang di Lahat nih, yang lagi kuliah di Lahat. Siapa yang ikut kuliah dari Lahat nih? Atau semua dari Indalaya nih? Yang dari, coba saya tanya dulu ya. Yang ikut kuliah dari luar Palembang, coba tunjuk tangan. Saya, Pak. Oh, pakai reaction raise hand. Nah, kalau gitu kita pakai teknologi lah. Oke. Oke, ada Dita, Rose, Nova, Bayu, Hanif, Gilang, Kevin. Oke, Dita dari mana Dita? Di Batu Raja, Pak. Oh, Batu Raja, berarti Oku ya. Oke, Ya. Rose? Bogor, Pak. Hah? Bogor. Oh, Bogor. Oh, sebelah mana Bogornya? Ini tetangga rumah saya. Bogor Selatan, Pak. Oh, Bogor Selatan. Oke, Cikeas ya. Bukan Bogor Selatan, bukan Cikeas. Oke, itu Nova Rantika. Saya masih di Kaban Jahe, Pak, di Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Oke, nggak apa-apa. Kan kita bisa. Bayu, Bandung. Siapa yang di Bandung ya? Bandung, Pak. Bandung. Oh ya, kamu teh di situ kan? Bayu, Pak. Apa? TSM ya? Ya, Iya, Pak, di Gatsu. Ya, Gatsu. Oke. Hanif, kalau nanti Hanif di mana? Di Batam, Pak. Oh, Batam. Oke, berarti ini tetangganya Tiara ya. Sudah 2017. Gilang? Di Blitar, Pak. Oh, Blitar. Oke. Ya. Oke, Jawa Timur ya. Oke. Kevin? Pekanbaru, Pak. Hah? Oh, Pekanbaru. Oke. Pekanbaru. Pekanbaru. Madinah? Jambi, Pak. Oh, Jambi. Oke. Oh, Tegalan tuh. Hanif? Hanif? Saya di Batam. Oh, Batam. Jonathan? Nah, saya di Bogor, Pak. Oh, Bogor tetangganya. Siapa tadi? Oke. Rizky Febrian mah kayaknya anaknya Sule jadi Jakarta, Rizky, Pak. Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oh, ini Kebayoran ya. Oke. Iya, Pak. Ngomongnya berarti apa? Ya, Helen mana Helen? Di Batu Raja, Pak. Oh, Batu Raja. Oke, ada grup Batu Raja. Julian? Kepulauan Riau, Pak. Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Oke, Tanjung Pinang. Ya. Sebelahnya Batam ya. Ini Nyuce bacanya gimana nih? Niusi, Pak. Nyusi, oke. Di Jambi. Oh, Jambi, oke. Dini? Payakumbuh, Pak. Sumbar. Oke, Tumbuh, Sumatera Barat. Terus Nadia? Di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Oh ya, ini tetangganya siapa? Aurel ya. Satu lagi siapa tadi yang belum? Anissa? Prabu Muli, Pak. Oh, Bromo ya. Oke. Berarti ya nanti kan wilayahnya bisa dipilih ya. Mau Bogor siapa ya? Yulika kalau nggak salah itu kan Bogor juga bisa lah beberapa wilayah sungai kan bisa Anda pilih ya, terserah nanti ya. Tapi kan filosofinya membuat DAS ya. Membuat wilayah sungai tadi. Caranya nanti Oke ya. Nanti kita teruskan. Nanti kita buatlah biasanya kalau Pak Azhar ke teori, saya ke yang bisa kita gunakan. Di pompanya bisa di rumah masing-masing kan, nggak mungkin jauhan ya. Nanti yang punya sumur juga, nanti kita buatkan ini listnya, ada asisten di sini. Siapa yang di rumahnya ada sumur dan seterusnya, kita bisa bantu. Kita lakukan. Oke ya, nanti kita buat seperti ini. Jadi kita buat masing-masing pilih wilayah sungainya. Kalau Anda mau tahu apakah rumah saya ini rentan banjir atau tidak, nah, itu next-nya. Tapi sekarang identifikasi dulu ya dari sifat sungai yang ada di sekitar rumah Anda ya. Kira-kira begitu. Oke. Kita udah hitung. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau dia semakin panjang ya, B1 hadis, maka kita akan mendapatkan flat hidrograph. Nah, jadi saya tutup dulu. Mungkin saya pakai aja ya karena saya mesti mau sambil coret-coret.
pakai anode, ternyata di situ tuh nggak bisa pakai anode kekurangannya. Oke. Jadi, nah ini ya, dan ini kan Anda baca nih, Pratt hidrograf, dan ini adalah peak hidrograf. Jadi kalau hujan turun, kita bayangkan ya, hujan turun dari sini untuk sampai di sini, ini kan berurutan datangnya, ya karena ini ketemu di sini, tapi berbeda dengan ini dari jarak, nanti bentuknya itu ini lebih flat, jadi bentuknya seperti ini. Nanti kita bentuk hidrograf. Ini hidrograf. Ini ada lagi hydrograf, hujan. Jadi ini alat ukurnya di sini. Ini tempat ukur. Ya. Jadi ketika hujannya sudah berhenti, baru puncaknya tercapai. Ini juga sama. Ini biasanya peaknya lebih begini bentuknya. Karena apa? Karena untuk sampai ini lebih cepat ya terkumpul. Nah, ini dari apa? Dari bentuk bifurcation ratio. Nanti kita bandingkan dari berbagai wilayah sungai yang ada ya, yang nanti kalian pilih lah boleh. Kita coba problem based learning. Jadi datanya kamu yang pilih, lokasinya juga kamu yang pilih. Yang penting cara mengerjakannya. Yang kita diskusikan ada cara mengerjakannya. Oke. Nah, terus kita lanjutkan. Channel source profile ya. Jadi kita mencoba membuat data ya. Anda kumpulkan tadi, kita menggabungkan antara geoinformatika dan ini. Tapi ini untuk more spesifik untuk hidrogeologi ya. Oke. Nanti lalu bagaimana cara menentukan panjang channelnya. Jadi kalau dari gambar yang ini adalah panjang channel utamanya. Ini panjangnya, ini lebarnya kan. Ini L, ini W ya. Sehingga kita punya ini A, luas. Nah, ini kita kembali ke persamaan yang di atas. Sorry. Ini yang ini. Ya, oke. Jadi Anda mencari nilai L, CI, kontur interval, dan A, luas water surface tadi. Oke, nanti kita ketemu nilai S-nya. Ya. Oke, jadi kalau Anda sudah jago membuat water set-nya, itu kan yang pertama itu ya, membuat water set. Water set tadi ya berdasarkan peta dari mau pakai RBI, tadi kan siapa yang dapat RBI? Rehan ya, mau pakai Demnas, mau pakai Sentinel, at the end kan sama. Yang kita cari adalah menghitung parameter-parameter ini tadi. Sumber datanya makanya saya sampaikan, Anda mau pakai mana silahkan ya. Oke. Nah, setelah itu jadi kita sekarang mengkuantifikasi sungai. Yang selama ini di geomorfologi kemarin kan belajar density, paralel, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kuantifikasi dengan parameter-parameter yang ada. Ini udah saya simpan di e-learning ya. Jadi ini kita buat bareng-bareng, nanti praktikumnya inilah. Pertama ya, karena ada beberapa praktikum. Masing-masing buat pilih sungai ya boleh lah, mau di mana, dekat rumah gitu. Manfaatnya nanti ada banyak. Bahkan nanti misalkan kalau hujan di hulu berapa lama sih ya sampai ke rumah kita. Nah, itu modelingnya nanti bisa kita bahas di mitigasi bencana geologi misalkan. Oke. Nah, ini cara menghitungnya, S-nya apa dan seterusnya. Nah, ini ada bersama-samanya. Nah, terus berikutnya adalah drainage density ya, kerapatan sungai. Jadi bisa saja, nah, hubungannya apa? Sebetulnya kalau ingat teori geologi, adanya semakin banyak patahan misalkan, semakin banyak besar, maka anak cabang sungai itu semakin banyak. Betul nggak teorinya? Jadi kita sekarang melihat produk akhirnya. Kalau geologi kan produk yang menyebabkan terbentuknya pola aliran sungai. Sekarang kita dibalik evaluasinya dari produknya. Drainage density adalah tadi punya luasnya, ya. Cara ngitungnya seperti apa? Ada ya drainage density. Di buku geomorfologi tersebut ada.
Jadi kita kembalikan gunakan. Di sini persamaannya memang sengaja tidak saya sampaikan agar Anda membuka buku terrestrialnya geomorfologi. Di situ aja. Drainage density. Ya. Yang saya jelaskan cara menggunakan data itu untuk kepentingan air. Ya. Itu. Kemudian, nah ini kalau dia sangat flat misalkan ya, slope-nya berapa? Kan Anda menggunakan biasanya klasifikasi Wiedemann-Ti ya. Wiedemann-Ti itu datar, sangat datar, dan seterusnya. Itu berdasarkan slope tadi itu. Oke. Faktor lainnya ya hujan tadi. Oke. Nah, sekarang itu sungainya, ya, setelah foto sungainya, sekarang kita bicara dari hujan. Jadi ini adalah, mungkin jangan pink ya, kita ganti merah biar kelihatan. Ya. Ini dari hujan menjadi runoff. Ini hujan, ini adalah aliran permukaan. Ya. Kalau kata orang Sunda mah cilincang. Jadi Anda kalau hujan, Anda perhatikan kan, begitu turun hujan, air itu ada dua kan. Ada yang masuk ke dalam tanah, kalau hujan, masuk, ini hujan turun, masuk ke dalam tanah, ada juga yang mengalir di permukaan. Ini detailnya dipelajari di aliran air tanah. Oke. Nah, untuk mengetahui berapa ya, berapa kemampuan air untuk masuk ke dalam tanah, itu kita gunakan uji infiltrasi. Kita udah punya bubbling infiltrometer ya, kecil. Caranya apa? Itu alatnya bentuknya bulat seperti ini. Nanti kita ada penjelasan di kuliah berikutnya. Seperti ini, hujan berapa kilo. Nanti kita tahu. Jadi yang Anda tahu apa? Nilai permeabilitas K-nya ini. Ya. K-nya ini kalau tidak ada ditransfer dari tabel misalkan, atau Anda ukur. Ada cara mengukurnya. Nah, jadi hitungannya nanti berapa yang masuk ke dalam tanah. Jadi previsitasi dan amplop di sini ada infiltrasi. Oke, jadi kalau air hujan turun jadi runoff yang di permukaan dan infiltrasi yang masuk ke dalam tanah. Oke, nah sumber air tanah kita tuh ini. Ini adalah sumber air tanah. Jadi kalau kita ingin menampung agar sumur kita nggak kering di rumah kita bisa buat sumur resapan, kan itu kira-kira ya. Nah, sumur resapan ini manfaatnya untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah. Itu. Kalau lebih dalam lagi disebut dengan sumur injeksi. Jakarta ini sekarang banyak diusulkan dibuat sumur-sumur injeksi. Kemarin mungkin mendengar dari penjelasan Pak Widi, salah satunya adalah sumur injeksi ini lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau nanti di bawahnya seperti ini lapisan aquifer ya. Aquifer itu lapisan pembawa air. Oke. Nah, sumur injeksi, kalau sumur resapan Anda kan paling sumur resapan itu paling dalam tuh 2 meter juga di dalam ya. Bisa 1,1 sampai 1,5 meter. Ini adalah untuk air tanah dangkal. Yang disebut dengan water table. Nah, yang dalam ini dia buat bor ke dalam. Kemudian, tapi dia juga biasanya tidak langsung seperti ini. Karena kalau ini bisa mencemari. Taruh biasanya agak mengambang di atas. Jadi kalau ada sedikit sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, dari mana ini? Ini bisa digunakan dari air hujan. Jadi air hujan dikumpulkan dalam bentuk talang air. Misalkan. Lalu dimasukkan ke dalam tanah. Nah, ini ada sebut dengan sumur imbuhan. Sumur imbuhan. Itu kemarin ada beberapa detik. Nah, jadi itu yang kita bahas. Nah, sekarang kan kalau kita mau tahu ya berapa sumber air tanah kita, maka kita harus tahu berapa hujannya. Itu kira-kira. Jelas ya? Jadi sumber air tanah kita cuma satu, hujan. Jadi kalau kita mau tahu berapa potensi air tanahnya, maka kita mesti tahu dulu berapa besar hujannya. Dan tidak semua air hujan tersebut menjadi air tanah. Tadi ada kebagi dua ini. Ada runoff, ada dan infiltrasi. Terus ketika hujan itu sendiri terjadi, ya, hujan turun, ya, ini kan tanah nih, ini muka air tanah. Apakah semuanya sampai prinsip juga tidak?
ada yang disebut dengan nanti jadi capillarity. Makanya kenapa kita perlu membuat perlu membuat biopori ataupun sumur resapan. Karena sebetulnya ini kan yang masuk cuma sedikit. Ya. Kalau apalagi kalau ini ketemu lapisan jenuh air, itu jadi air permukaan. Makanya kemudian kita buat dalam bentuk sumur resapan tadi. Oke. Nah, ini menghitungnya adalah runoff coefficient ya. Kalau di buku hidrologi untuk pengair itu ada tabel monono B itu dihitung. Jadi kalau pemukiman sekian koefisien runoff-nya. Kenapa kita tahu koefisien runoff? Karena sebetulnya kalau tidak jadi runoff, maka dia menjadi air tanah dan memasukkan terhadap infiltrasi. Oke. Lalu bagaimana kita menghitung air hujan ya, hujan tadi ya. Ini kita sampai 11.20 ya. Betul ya? Iya, Pak. 20, oke. Masih 30 menitan lagi ya? Oke, cukup lah. Pas ada berapa slide lagi. Oke. Ya. Jadi cara menghitungnya ini sederhana. Ini yang disebut dengan metode rasional. Ini metode rasional. Ya, satu tadi lah hujan masuk ke tanah atau mengairi permukaan. Oke. Ya. Jadi apa ini? Mungkin biar lebih gampang, langsung aja ke grafik yang di bawahnya ya. Oke. Ini dari mana kita dapatkan ya? Ini adalah data curah hujan. Nah, ini data curah hujan, datanya BMKG. Ini adalah data aliran, data debit sungai atau aliran sungai atau debit sungai. Dari mana? Ini hanya di BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, setiap sungai ini ada. Jadi ini gimana sih cara buatnya kan itu? Ini sebetulnya dasarnya tidak seperti ini. Ini dihitung yang tadi, yang di sini. Ya. Oke, ini kan misalkan angka 236 ya, 236. Berarti ini kan. Ini. Kemudian 640. Sorry yang ini. Ya. Jadi ini koordinat dari 236 terhadap ya 640. Nah, dibuatlah jadi data ini ya, ini dibuat dalam bentuk grafik sehingga dapatlah persamaan ini apa? Regresi linier. Oke. Artinya apa? Nah, ini kan ini perhitungan cadangan. Ini makanya kenapa sebut metode rasional ya. Metode rasional. Oke, kalau hujannya kan kita tidak setiap saat membuat ini ya. Data BMKG, hujan sekarang ada 1000 mm kan itu. Berarti ya koefisien runoff-nya ya pada ini kan ini wilayah sungai kita ya. Ini wilayah sungai kita ya. Maka debit air di sungai tersebut besarnya adalah ini. Berapa? Ini sekitar 520 lah kira-kira begitu. Nah, jadi ini potensi, ini disebut dengan potensi air permukaan. Ketika kita membandingkan ya dengan koefisien runoff tadi, katakanlah dari 520 tadi ya, 60% ini air permukaan, maka 40% ini menjadi air tanah. Itu. Nah, ini potensi air tanahnya, ini potensi air permukaan. Kira-kira itu. Nah, jadi kemarin siapa yang nanya itu? Pak, gimana caranya? Ya udah, berarti caranya ya memperbanyak resapan tadi itu. Cuman kalau kayak Sus Pekalongan misalnya, itu ada nggak tempat untuk membuat sumur resapannya? Ya kalau tidak ada, ya nggak bisa juga gitu. Kita nggak bisa dapat lagi. Oke, ya. Ini adalah jadi kita sekarang mulai menggunakan knowledge kita di morfologi, di geomorfologi, batasan sungai dan seterusnya
untuk perhitungan air tanah. Ini masih metode rasional, metode yang paling sederhana. Rasional kan berdasarkan masuk rasio atau tidak. Perbandingan. Rasio itu kan perbandingan. Perbandingan antara yang mengalir dan yang meresap. Makanya disebut dengan rasio. Rasio ya, rasio. Jadi berapa yang mengalir, berapa yang meresap. Ya. Ini kan cuma 2 angka, ya. Ini kan probabilitas binomial namanya. Ya, kalau ini 460 pasti ini adalah 40 kan? Gitu. Ya. Kalau ini 40 pasti ini adalah 60. Nah, dari sini riset akan sangat berkembang sebetulnya. Ya. Jadi kalau ini misalnya, ini kawasan, oke, kita bersihin dulu ya, kita bersihin. Oke, misalkan begini sekarang. Ini kawasan sungai yang ada buat ya. Ini kan sungainya begini ya. Oke. Nah, di sini kita overlay dengan peta pemukiman misalkan. Nah, di sini hutan ya. Oke. Di sini wilayah sini nih sawah ya. Terus di sini perumahan. Oke. Maka di sini kita punya koefisien runoff untuk kawasan hutan. Di sini kita punya mungkin di sini 70% air tanah kan, 30% runoff. Bergerak ke sini, di sini adalah tanah sawah, bisa jadi 50% runoff, 50% air tanah. Di sini pemukiman terbalik posisinya kan, 30% air tanah, 70% runoff. Jadi berapa total air di sini? Kira-kira itu, ya. Ini manual ya, rasio. Karena yang dibandingkan hanya 2, air tanah dan air permukaan. Terus dibandingkan. Jadi cara menghitung debitnya ini meningkatkan akurasi. Nanti di sini Anda dengan knowledge bioinformatik dibagi lagi, detikkan lagi. Ini sawah tak ada hujan dan seterusnya. Ini hutannya dibagi lagi. Hutannya tanam pinus dengan hutan pohon jati, hutan pohon jabun, sama hutan pohon kencur misalnya. Gitu kira-kira. Kencur ada hutannya ya, nggak ada juga kan. Kira-kira. Nah, ini pembagian ini yang menyebabkan semakin detail data Anda peroleh, maka besaran estimasi total air yang datang ke situ itu akan semakin detail. Oke. Ya, kita teruskan. Ini tinggal sedikit lagi. Nah, lalu ada istilah ya, kok tidak hujan tapi air masih mengalir kan itu. Itu yang disebut dengan mata air. Nah, terus spring ya. Spring, summer, runoff, oceanic. Kalau di sini spring di sini adalah musim gugur. Ya. Oke. Kita bedakan lagi ya, tidak seperti coefficient runoff, berdasarkan spring dan summer, terus the origin. Jadi pada saat tidak terjadi hujan, itu masih ada terjadi air tanah. Ini kita nanti bicara mata air. Ini agak sedikit berbeda untuk pendekatannya. Oke. Nah, berikutnya yang sono tidak saya bahas ya. Ini sebetulnya dulu waktu saya ngasih kuliah di. Oke. Nah, datanya kemudian tadi karena di hujan tadi ada curah hujan, ada juga tadi evaporasi ataupun penguapan. Sulit juga kan kalau ngitung berapa besarnya evaporasi dari tanah sini. Ada alat lagi penggunaannya untuk evaporasi ini, misalkan ada metode Thorne White, ada metode saya lupa ya, ada beberapa metode lah. Dari mana? Sama. Kalau tadi diuji infiltrasi ya, kita melihat air yang masuk. Kalau di penguapan itu ada panci penguapan gitu ya. Kemudian dilihatlah berapa air yang menguap. Ini yang manualnya. Sekarang sudah menggunakan digital. Nah, kalau di data satelit, Anda menggunakan yang disebut dengan NDVI. Ya, ini nanti kalau Anda sudah mulai di Sentinel, Anda ambil Landsat 8, ada nilai NDVI. Ya, normalized Vegetation Index. Ya. Saya lupa D-nya apa. Oke. Next-nya, nah ini. Nah, ini yang disebut dengan Antecedent Precipitation Index. Ya.
Apa itu? Ini untuk menghitung air rata-rata. Air rata-rata. Dan jadi untuk menghitung kebutuhan air, sekali lagi. Tadi kan kita akan punya, ini kalau ini API ini ya. Oke. Kita gunakan gambar lagi yang ini. Kita kembali ke Nah, kita punya gambar ini. Ketika kita merencanakan sumber daya air, apakah kita menggunakan angka ini karena ini adalah potensi terbesar? Tidak. Kita biasanya menggunakan 90% dari maksimum. Itu pun sebetulnya masih belum aman. Sekarang Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan tidak lebih dari. Apakah angka ini yang kita pakai atau angka ini yang kita pakai? Sekarang kita banyak menggunakan angka yang di bawah. Karena apa? Kita akan kering saat musim kering dan kita akan sangat basah pada saat musim hujan. Sehingga untuk ini disebut dengan ketersediaan air. Kita hitung di mana? Di sini. Ya. Jadi kalau kita dapat garis 200 mm ini, ya, maka rata-rata per tahun, jadi adalah 200 mm. Dengan asumsi tidak ada bangunan air. Bangunan air seperti bendungan dan sebagainya. Jadi desainnya kita gunakan angka ini. 200 mm ini kan kayu luas. Ya. Kalau milimeter kali A itu kan luas itu meter persegi. Maka satuan jadi volume. Volume ini kan satuan volume pangkat 3 kan bisa meter kubik ya. Meter kubik ya. Jadi meter kubik ditransfer menjadi liter. Lalu dibagi dengan detik, makanya sudah disebut dengan analisa ketersediaan air. Di mana kita gunakan API ada sediaan di angka sini. Ya. Ini cara penggunaannya nanti. Jadi kita bisa bermain-main dengan data yang ada. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini, sintesis hidrograf ini banyak digunakan untuk pemodelan banjir. Jadi dari basic morfologi, ya, ini LC itu, ini kan L-nya, ya, ini CT-nya, range-nya adalah ini. Ini time to peak. Artinya apa? Semua air mengalir di sini berapa lama? Dan ini kita sebut dengan sintetik hidrograf. Sintesis hidrograf ini diperlukan untuk membangun atau namanya sintesis ya. Jadi berapa besar peak hujan. Ya. Nah dari sini ditranslate menjadi tinggi muka air. Dimudahkan apa dengan hekras misalnya. Ini jalan nih mau nyoba pakai hekras. Ya. Kelebihan dari geologi apa? Kita memperhitungkan parameter ini, bentuk-bentuk sungai. Ya. Dan itu sudah kita bahas tadi di atas. Dan poin terakhir adalah time base ya atau waktu dasarnya. Debit dasarnya adalah seperti ini. Dengan kita menggunakan metode rasional, kita di sini menggunakan rasional, yaitu perbandingan antara curah hujan yang jatuh, ya, yang menjadi runoff dibandingkan dengan curah hujan yang menjadi infiltrasi, kira-kira gitu. Oke. Itu dulu. Oke, sekarang berapa Eko? Kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Jadi itu yang di belakang itu datanya tadi telat, makanya dia di luar. Ini yang di atas ini telat masuknya. Ada yang mau nanya dulu? Oke, ini masih ada waktu 20 menit. Kayaknya ini masih ingat dengan tugas tadi geoinformatika ya, belum selesai. Jadi nggak pada fokus ini mendengarkannya. Karena tadi masih banyak yang bolong gitunya gitu. Oke, ini ada 20 menit atau sudah jelas atau gimana? Iya Pak, yang tugas tadi kumpul di mana ya Pak? Oh, yang nanti di situ saya buka dulu. Saya buatkan dulu kan. Ya.
Baik, Pak. Jadi nanti sore baru saya buka ya. Kumpulnya seperti biasa besok ya. Saya kasih waktu lah karena oke. Ya gini aja lah biar kelihatan. Apa yang nggak muncul pada ribut ini. Oke ya. Nanti tugasnya di sana. Tapi untuk yang ini kira-kira paham apa yang mesti. Ini kan kalian nggak ada tugasnya nanti di praktikum. Tugasnya di praktikum. Ya. Di sini nggak ada tugas. Kalau ada praktikum misalnya tugas di praktikum. Tapi kalau yang tadi itu yang geometrik itu kan sebetulnya sumber data. Jadi tim teman-teman Sentinel itu bagaimana mengambil Sentinel dan BIG, bagaimana mengambil datanya. Terus yang bagian sumber daya geologi, kebencanaan, sama climate change, itu adalah produknya. Nah, sekarang kita menggunakan dua hal itu, antara satu produk peta dasar tadi, ditambahkan dengan informasi-informasi kegeologian, produknya adalah air tanah, kira-kira itu. Ya, itu yang kita lakukan. Makanya sekarang belum ada tugas karena tugas pertamanya kan belum selesai. Anda belum dapat informasi data dasarnya kan belum dapat kan kira-kira itu. Makanya nanti tim yang megang data dasar itu kan tahu tuh cara ngambil datanya. Nah, teman-teman tim yang melihat hasil tahu bagaimana menghasilkan produknya. Ngobrol lah kalian berdua kan, yang satu tahu sumber data, yang satu tahu cara menghasilkan data. Produknya tentu akan lebih bagus. Jadi peningkatkan, saya ngasih teorinya. Ini cara buat itu pakai rumus ini, pakai rumus ini, pakai rumus ini, gitu ya. Itu basicnya. Terus Anda, oh Pak, saya mau pakai rumus yang berbeda. Saya akan tanya, mana dasarnya? Gitu. Oh dari rumus ini, ya. Dari mana? Dari tadi saya kasih beberapa jurnal kan. Jurnal-jurnal itulah yang kemudian Anda gunakan untuk menambah knowledge Anda tadi, gitu ya. Karena ya, tadi Anda bisa lihat jurnal itu beribu jurnal dia desain direct ya, dan itu bebas Anda mau pilih yang mana ya, selama memang itu udah jurnal terakreditasi ya. Itu ada dasar-dasarnya. Jadi sekarang ini Anda dibekali dengan kemampuan bahasa yang baik, maka bisa menghasilkan riset yang baik juga. Ya. Cuman kalau Andanya nggak mau baca, jadi gini, saya selalu mengatakan ada prinsip membaca. Ya. Banyak baca, banyak lupa. Sedikit baca, sedikit lupa. Tidak baca, tidak ada yang lupa, saya jamin. Ya. Ya. Nah, Anda mau pilih yang mana? Kan itu. Ya kalau Anda nggak mau lupa, ya Anda nggak usah baca. Gitu. Itu ya, itu kira-kira. Terus itu, jadi banyak baca, banyak lupa. Tapi saya di bimbingan saya suka katakan begini, S1 itu membaca minimal 50 jurnal. Itu baru mendapatkan karya yang bagus. Kalau baca 2 jurnal, itu namanya bukan riset, tapi mutlak. Bolak-balik aja ya, goreng-goreng gitu ya, bikin tumisan. Itu poinnya. Apalagi sekarang kita punya kesempatan ya dengan langganan saya indirect ya. Itu sangat baik sekali. Saya sayang sekali kalau Anda tidak gunakan. Karena bagian dari SPP Anda untuk meningkatkan jurnal tadi. Terus Anda bayar, Anda nggak pakai. Sama, Anda beli makan ke restoran, nggak Anda makan. Nah itu. Pikirannya begitulah. Anda udah SPP Anda untuk beli jurnal untuk kemajuan riset kita bersama. Terus Anda udah beli makan, udah. Anda makan nggak? Cuma saya liatin aja. Sayang sekali. Dan kan buku gudangnya ilmu membaca adalah kuncinya. Oh, itu kata Ki Hajar Dewantara. Enak ya. Sekarang ini filosofi dulu, ya zaman dulu, Tutpuri Handayani, Ing Madya Mangun Karso, Ing Asa Sungkulodo. Sekarang saatnya. Dosen itu mengarahkan ketika Anda baca, agar kita tidak debat kusir, rujukannya mana. Apapun riset Anda, saya akan baca jurnalnya. Kalau memang Anda baca jurnal. Cuman menurut siapa? Menurut saya, Pak, saya udah nggak ngomong. Karena ya Anda belum terpercaya gitu ya. Tapi kalau di jurnal ini, oke, kita baca. Kita baca bareng-bareng, terus kita lihat hubungannya dan seterusnya. Disitulah ilmu berkembang. Kalau tidak seperti itu, kita nggak akan berkembang. Jadi Anda dituntut lebih banyak. Knowledge komputer Anda pasti harus lebih advance ya. Jadi berbagai software. Tapi tadi sekarang ini cara
Anda coba googling cara mendownload dari Sentinel, ya. Ada di YouTube. Anda ikuti, dapat itu kan. Cuman kan ada lain, cara TikTok. Kemudian cara, nah itu sekarang kita balik ya, kita buat. Nah, produk Anda tersebut Anda buatkan video. Nanti bisa digunakan untuk adik kelas Anda. Jadi tahun depan itu tidak lagi bicara cara download Sentinel, tidak. Cara mengolah data Sentinel. Cara overlay dan seterusnya. Jadi makin lama nih Anda meninggalkan jejak ya. Jejak yang semakin kan dulu jejak kuarsan. Jadi kan semakin lama semakin baik. Artinya apa? Ke depan itu PSTG Unsri akan semakin berkembang risetnya. Karena apa? Anda meninggalkan tadi. Jadi nggak hanya TikTok yang ditinggalkan, tapi knowledge Anda cara download, cara dan seterusnya gitu. Nah itu kita buat. Siapa yang membuat? Ya kita bersama. Karena dosen PSTG hanya 7 orang gitu. Saya harus riset. Saya kemarin seminggu itu sama Bu Naida teman-teman menyiapkan paparan presentasi geowisata. Siapa yang bantu? Kakak kelas Anda. Kebetulan ada Mas Adin. Kita koordinasikan, kita berbagi. Ini kamu kerjanya yang ini. Sebulan jadi. Kita bisa mulai keragaman biologi dan seterusnya. Nah kalau saya Pak, saya bagian promosinya. Oh ini begini, ini begini. Tapi kemudian itu dibawa ke kampus. Kira-kira itu. Oke? Dan sekarang semua ada di tangan Anda ya, dekat lah. Praktikum segala macam bisa kita. Kalau rekayasa itu depan rumah Anda juga bisa tuan. Biologi teknik kemarin kan Anda suruh mencari lapisan tanah misalkan kan. Banyak yang nggak ketemu kan. Ya karena kan kemarin PPKM ya, Anda nggak mungkin jauh. Kalau sekarang siapa yang punya sumur, banyak kita catat. Yang punya sumur, list ya kita buat. Nanti uji pompa dan seterusnya. Datanya siapa itu yang kita olah bareng-bareng. Jadi tapi karena mendingan nggak usah bilang punya sumur, nanti dikasih tugas. Nah itu Anda berpikir terbalik. Semakin banyak Anda diberikan challenge, semakin cepat Anda berpikir dan semakin maju pula. Itu ya. Karena Anda akan tertantang gitu. Oh ini cara begini ya, oh begini, oh begini. Tapi kalau Anda tidak pernah mencoba, ya sudah. Gitu. Oke? Ada yang nanya dulu. Jadi untuk yang ini nanti ada teman-teman sini menyiapkan. Anda sudah dapat dulu nih datanya, dapat dulu ya. Data kan yang kita olah semua data morfologi, permukaan. Dapat dulu semua sudah dapat dulu. Tapi kan di tugasnya sebelah baru gitu. Nanti, saya berpikir untuk uji pompa bisa di rumah masing-masing. Untuk uji infiltrasi juga bisa di rumah masing-masing dengan cara yang sederhana ya, yang manual. Saya kayaknya masih ada videonya sebentar ya. Nah, saya dulu, kemudian kita coba putar ya. Itu tuh tahun berapa Mbak Bu Nani? Saya lupa. Yang kita sebentar ya. Ini cara manual ya. Uji pompa. Dulu videonya uji pompa. Sama yang infiltrasi itu Pak. Oh iya, sorry. Uji infiltrasi. Mana ya MP4? Ini putar video sebentar, tutup dulu. Kita putar dulu videonya. Stop. Share. Sorry. Sebentar. Cara muter video itu ada di... Oke. Salah ngeklik saya. Filenya di mana ya? Uji infiltrasi dilakukan Sebentar. untuk mengetahui kecepatan serapan dari permukaan tanah terhadap air. Salah. Bentar, di filenya ada di kok nggak bisa nyari posnya filenya dulu. Uji, entar.
infiltrasi. Uji IBA kompetitif 2017. Oke. IBA kompetitif 2017. Ini 2017 ya, kita manual pada saat itu. Uji infiltrasi dilakukan untuk mengetahui kecepatan serapan dari permukaan tanah terhadap air hujan dalam kasus ini, yang mana nanti dilihat seberapa besar air tersebut turun terhadap pipa paralon tadi, yang mana ditunjukkan kepada proses recharge dari air tanah. Adapun alat dan bahan yang dipergunakan antara lain paralon dengan panjang 50 cm, air sebanyak 5 liter, alat ukur berupa penggaris atau meteran, palu atau benda keras yang dipergunakan untuk memasukkan paralon ke dalam permukaan tanah, serta stopwatch. Adapun langkah kerja yang dilakukan adalah masukkan pipa paralon ke dalam permukaan tanah sedalam 10 cm dengan benda-benda keras yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian tambahkan air secara bersamaan hingga penuh, yang mana secara bersamaan itu pula stopwatch dimulai. Ukur pada interval waktu 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 45, dan 60 menit dari mulut paralon ke permukaan air, yang mana dilihat perubahan atau seberapa besar nilai penurunan yang terlihat di sana. Apabila terjadi steady state atau kondisi tetap, analisis atau uji infiltrasi bisa dihentikan. Selamat mencoba. Nah, itu yang manual ya. Sementara sekarang kan kita sudah punya uji infiltrasi, tapi kan karena harus ke kampus, ya kita pakai yang manual aja. Kan yang di Bogor buat di Bogor, yang di Batam buat di Batam gitu. Tapi di tanah ya, jangan di tembok ya. Oke. Itu. Jadi itu bisa dibuat. Nanti dari situ ya kita bisa melakukan evaluasi secara sederhana ya. Kalau hujan berapa sih? Ya nanti praktikumnya buat video aja. Buat video masing-masing kan di apa. Dulu 2017 kita belum ada vlog kan, belum ada TikTok, belum ada. Sekarang kan ya dengan adanya flow ataupun banyak lah ya software. Itu dulu kita ngegabunginnya aja cukup repot ya. Kalau sekarang kira-kira lebih mudah. Oke, ya nanti Oke, kira-kira itu. Jadi urutannya pertama itu infiltrasi nanti setelah mungkin bisa kan biasanya Bu Nani memberikan materi tentang aliran dan seterusnya. Nah, masuk ke saya, kita mulai dengan tadi ya praktikumnya buat sendiri ya karena nggak bisa ke kampus kan. Nanti yang di Indralaya kan punya yang real ya, yang menggunakan apa namanya alat infiltrometer. Nah, kita lihat sih yang bagus itu seperti apa. Alat infiltrometernya ada yang di kampus. Kalau nggak salah kan anak-anak ini ada Fadli, ada di Indralaya semua tuh ya. Kalau yang di ya
Gimana pengaturannya kan nggak boleh nih sama Pak Dekan ya, Bu Nani ya. Maksimal 4 orang katanya kalau mau praktikum gitu ya. Ya sudah, berarti ya buat di rumah masing-masing ya. Nah, jadi gini, kita melakukan riset sederhana ya antara investasi dengan muka air tanah di sumur kita. Gitu. Kemarin beberapa masukan dari teman dari Badan Geologi misalnya, ya kita mulai membuat kue lapangan itu dari tempat-tempat pemetaan informasi dari kita coba ya, perlahan. Oke, karena memang tidak bisa ke lapangan, kan bisa buat video ya, bisa lah. Ya, mau saya lihat kok banyak yang sudah punya ini YouTube, TikTok ataupun apa. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Baik, bismillah. Perkenalkan Pak, nama saya Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan dari TG 19 Indralaya. Jadi mau nanya Pak, kalau kita flashback ke belakang kan dari 2018, 19, 20 lah setidaknya. Itu kan sering terjadi ini Pak, musim karhut lah gitu ya, kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu juga tadi Bapak menjelaskan ada jokes bahwasanya ada musim hujan, musim panas, dan musim karhut lah. Nah, itu ada nggak Pak korelasi antara jenis lahan, tipe tanah, dan curah hujan gitu, yang menyebabkan rutinitas kebakaran lahan itu terjadi di wilayah Sumsel, Riau, ataupun Kalimantan? Terima kasih Pak. Oke, ya. Yang pertama, kita jeniskan dulu ya. Ya, ada. Yaitu biasanya di pit gambut. Gambut itu ya secara alami pun sebetulnya dia memiliki peluang terbakar. Ya. Jadi dulu kebakaran Bukit Soeharto ya, yang terkenal antara Samarinda Balikpapan itu nggak ada yang membakar karena memang itu pitnya tebal, terjadi kekeringan. Ya. Jadi gini, pada saat terjadi kekeringan, si muka air tanah turun secara drastis. Turun, otomatis pit gambut tadi tertekan, terkompaksi, mampat. Akibat mampat ini, ya peluang ketika terjadi panas yang cukup tinggi, maka dia akan terbakar. Gitu. Jadi bayangkan kalian dulu main Suryakanta, betul kan Suryakanta yang kalau buat api pakai kaca pembesar itu kan, taruh kertas di bawahnya, terbakar. Nah, itu gambut itu seperti itu. Jadi pemanasan pada gambut yang terkompaksi itu bisa menyebabkan kebakaran, terbakar. Ya. Makanya hubungannya di situ. Nah, proyeksi iklim menyebutkan akhirnya, ini ke depan ini 6 bulan akan terjadi kekeringan atau yang disebut dengan El Nino. El Nino itu kalau terjadi El Nino itu peluang kebakaran hutan dan lahan itu sangat tinggi. Jadi pada saat terjadi El Nino, kebakaran hutan itu sangat tinggi. Kenapa? Sekian lama nggak hujan, itu si muka air tanahnya udah turun. Jadi muka air tanah turun itu menarik material gambut. Ya. Karena gambut ini kan materialnya lepas, menjadi lebih mampat. Nah begitu mampat, udah padat, ya panas sekian derajat, ya sekian hari, itu kan berulang. Panas, berulang ya sama lah. Anda main pakaian Suryakanta kan gitu. Kan kalau cuma semenit, enggak kan? Tapi kalau begitu lama, makin lama kira-kira begitu. Jadi kering, malamnya kan terus perbedaan suhu antara siang dan malam di musim kemarau kan kecil ya. Makin lama makin kecil, jadi misalkan siang 32 derajat, siang 36, malam kan nggak mungkin turun sampai ke 18. Itu turunnya di sekitar 27, 28. Nah ini kembali mempercepat proses pemampatan. Apalagi kan sekarang itu gambut itu terkena jangkauan api, puntung rokok aja. Nah puntung rokok itu sebenarnya lebih berbahaya. Makanya satu kajian menyatakan bahwa cara membakar hutan itu dengan menggunakan obat nyamuk. Nyalakan obat nyamuk, kan obat nyamuk itu 8 jam kan. Jadi Anda ini jadi tidak benar juga ya. Biasanya gitu. Pembakar itu datang tengah malam, datang menjelang subuh jam 4 pagi, taruh obat nyamuk, pulang kan. Nah, kebakaran kapan terjadinya? 8 jam sesudah dia pulang. 8 sampai 12 jam. Berarti jam 4 sore baru terjadi kebakaran. Kira-kira itu. Nah,
Dan itu nggak ada bukti. Karena obat nyamuknya pasti akan habis kan. Kira-kira itu. Nah, ini perlu kejadian ini memang ya ujung-ujungnya ya tadi untuk kebakaran. Jadi memang kejadiannya sangat berkorelasi. Makanya ada satu riset dari bimbingannya Prof. Ishak Iskandar, peluang El Nino terhadap kebakaran hutan di Sumsel. Itu ada papernya. Jadi kalau semakin besar, semakin peluang ya berapa kali. Itu dari rekaman kejadian. Itulah kemudian Kementerian Kehutanan membuat Mandala Agni, menyadarkan masyarakat kalau terjadi kebakaran cepat disiram. Cuman kalau namanya sudah gambut ya, dan dia kan lapisnya panjang, tebal. Ya, semakin tebal gambut maka peluang kebakaran hutan akan semakin besar. Kira-kira itu. Ya. Dan yang terjadi kan di pesisir timur Sumatera. Logikanya. Sumatera Selatan, terus dari Riau itu kan paling banyak, paling sering itu. Riau itu paling sering kebakaran hutannya. Sekarang kan di Riau nggak ada kebakaran hutan ya, gambutnya udah habis. Apalagi yang mau terbakar kan itu. Jadi Siak, kabupaten-kabupaten pesisirnya itu udah gambutnya bisa dibilang sudah habis. Jadi peluang kebakarannya udah nggak ada, yang ada yang terbakar masalahnya. Bukan nggak ada kebakaran, yang dibakarnya udah nggak ada yang terbakar. Nah, sekarang yang masih tebal itu Jambi, ya. Makanya kan Bukit 13 ya, yang di selatan kira-kira itu. Ya, oke, itu ya ada hubungannya. Nah justru kita geologi belum pernah melakukan kajian kuarter. Tahun lalu kita coba di Burei itu. Nah, Burei itu sedang kita kaji. Desa Burei ya, desa wisata. Karena Burei juga beberapa daerah itu mengalami kebakaran kalau terjadi musim kemarau. Itu kita sudah mulai punya data bornya. Kemarin meskipun salah beri alat bornya. Jadi kita tuh pesan ke fakultas itu alat bor untuk sampling. Yang dikasih ini untuk bor tanah yang gitu. Tapi ya kita selalu memanfaatkan ya seperti tadi kita nggak ada uji infiltrasi, nggak punya fotometer, kita gunakan dulu. Itu nanti ada faktor koreksinya, ada kita koreksi. Ada beberapa tahapan, makanya nggak bisa satu kali ya. Baru satu kali, lakukan beberapa kali. Cuman untuk praktikum kan yang penting Anda mengerti filosofinya. Alatnya ada, infiltrometer kita baru punya satu. Kita minta 2, dibeliin 1 ya, alhamdulillah. Bor juga sudah ada, jadi kalau mau buat riset untuk cuman itu masuk stang bor itu paling berapa? 2 meter Bu Nani ya. Idealnya itu kita sampai 5 meter. Jadi itu tinggal ditambah beri stangnya aja. Di stangnya nanti kita buat profil tanah itu yang juga bisa dibuat. Pitnya berapa tebal dan seterusnya. Kita kan baru di Burei, di desa Burei, desa wisata. Itu Isan ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Ini udah lebih 2 menit nih nanti. Kalau kalian nggak ada kuliah lagi ya. Kalau saya ada kuliah di 3 sebentar. Oke, ya Tasya. Oke. Perkenalkan Pak, saya Tasya. Maaf kalau sudah lewat waktunya Pak. Izin bertanya Pak. Boleh. Kan, kalau di uji infiltrasi tadi kan Pak ada yang namanya steady state itu langsung dihentikan. Iya, di uji pompa juga sama. Kalau ya, kalau misalnya faktor yang mempengaruhi steady state, yang mempengaruhi steady state itu apa Pak? Oke, ya kita coba ambil gambar ya. Saya ambilin dulu. Ini, coba bisa ya. Jadi ini tanah ya. Ini ada muka air. Oke, ya. Nah, kalau di uji pemompaan, ini uji pompa dulu ya. Uji pompa. Ini kan kalau air kita pompa, maka sebetulnya ini air itu turun kan? Betul? Kalau kita pompa airnya turun kan? Ya, betulnya kan? Tapi kan kita lihat ketika air masih tetap masuk ya. Kan berarti kan dari tempat lain masuk nih, masuk semua ya. Sampai suatu ketika ini nggak turun lagi. Nggak turun lagi ya. Artinya apa? Air yang dipompa, di out, ini sama dengan key in kan? Ya, ini kan ini mengisi terus kan? Ini posisinya nggak di sini. Mungkin sekarang posisinya setelah setelah sekian lama ya,
Ini ada di sini. Nah, ini yang disebut dengan drawdown. Besarnya penurunan. Dari kondisi awal sampai tidak turun lagi. Disebut dengan steady state. Steady state itu artinya air yang masuk ya sama dengan air yang keluar. Kalau uji infiltrasi dibalik filosofinya. Kan ini tanah, kita masukkan ya. Oke. Masukkan. Nah, ini kan 10 cm tadi ya. Mungkin muka air tanahnya di sini. Kita air masukkan ya. Ini masukkan. Masuk ke dalam tanah. Nah, apakah dia sampai sini? Belum tentu juga. Artinya apa? Pohonnya sudah jenuh air. Oke. Jadi kalau sudah jenuh, ini udah nggak masuk lagi karena semuanya udah basah. Yang menyebabkan jenuh air adalah nilai permeabilitas. Itu. Ya. Nah, jadi intinya air yang masuk ini sudah tidak bisa lagi bergerak kemana-mana. Jadi kalau dalam butiran debu lagi. Kan ingat di geoteknik, di geologi teknik, ini ada solid, ini ada air, ini ada udara kan? Kan bentuknya begini. Butiran itu kan? Ini padatnya, ini padatnya, ini yang padatnya ya. Balik ya. Nah, mungkin airnya tadinya kan segini. Nah, ketika diisi air, ini lama-lama yang tadinya udara, ya udara kan, dia terisi air. Dia tidak turun lagi ketika semua rongga ini sudah terisi oleh air. Gitu, ya. Rongga itu kan pori ya, angka pori ya. Angka pori, rongga. Jadi hubungan antara butir ini angka pori ini. Nah, permeabilitas artinya apa? Ini semua diisi oleh air. Jadi dia tidak turun lagi karena pori-pori tanah yang tadinya udara sudah semuanya terisi oleh air. Tapi apakah dia nyampe ke air tanah atau tidak? Ini kita tidak bisa pastikan. Gitu. Tetapi dalam kenapa 10 cm ya? Karena kalau dangkal nanti airnya keluar dari sini. Itu salah uji infiltrasi kita. Karena maksudnya uji infiltrasi itu berapa besar air yang masuk ke dalam tanah. Nah, kalau 10 cm, ya asumsinya dia gaya tekannya cuma terjadi ke bawah. Tapi kalau 10 cm, justru dia akan keluar ke samping. Nanti belajar K vertikal sama K horizontal. Permeabilitas vertikal sama permeabilitas horizontal. Gitu. Oke. Jadi tidak turun lagi ketika ya steady state. Steady state itu muka air di sini sudah tidak turun lagi. Dalam kondisi di bawahnya, semua pori tanah tersebut sudah terisi oleh air. Gitu. Nah, nanti ada yang tebalnya berapa tebal? Tebalnya ini kan? Tebalnya ini sama dengan tebalnya ini. Tebal air ini kan turun nih. Saya kasih warna merah ya. Ini sama dengan tebalnya ini kan. Ini kan volume. Ya kan? Jadi volume ini sama dengan volume ini. Volume di bawah ini. Nanti persamaannya dengan ada berapa persamaan. Dia nggak turun lagi. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan steady state untuk infiltrasi, untuk uji pompa tadi. Jadi airnya semua sudah tidak ada lagi. Artinya yang diambil, makanya kita dari sini apa? Debit pompanya berapa? Sama. Kalau ini debit pompa yang keluar sama dengan debit pompa yang masuk. Kalau ini besaran air yang masuk ini mencerminkan berapa ketebalan air di bawah ini. Gitu kira-kira ya. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Oke. Ada lagi? 2 menit lagi lah, nggak apa-apa. Kalau tidak ada, ya nanti untuk yang silakan kalau mau diskusi lagi, yang mau pakai yang tadi mau dilanjut silakan, mau di sini. Biar saya bisa live, nanti saya kasih ke siapa hostnya gitu. Kalau kalian masih mau diskusi, ya. Pak izin bertanya, untuk kelas Palembang nggak bisa absen Pak? Kelas Palembang itu kan
Belum hari ini kan? Ya. Maaf Belum Pak. dibuka, Pak. Absennya. Gini Pak, rekam jejaknya nggak muncul Pak. Biasanya kalau enroll kan setidaknya muncul nih rekam jejaknya. Cuman rata-rata kelas nggak muncul sama sekali. Bentar. Cek. Izin masuk sebentar Pak. Ya. Untuk hidrologi sendiri itu ada 3 tempat enroll. Nah untuk yang 2 enroll di bawah itu memang nggak bisa. Tapi yang paling atas itu bisa Pak. Rekan-rekan. Ya ini ada nih. Siapa yang belum ada? Atorik mana? Zahra ini, Atorik ini Indralaya ya? Iya Pak, Indralaya Pak. Belum bisa absen Pak. Terus Zahra, Aulia, semua ada Zahra. Indralaya ya? Helen, Indralaya tadi ya? Pak, untuk Zahra Aulia, Palembang, Pak. Oh, salah. Helen Indralaya, Pak. Abdul Latif, 17 ini mana ya? Ceria Indralaya. Puan Indralaya ya? Puan Palembang, Pak. Oh, Puan Palembang. Saya nggak apa-apa. Miftah? Miftah Palembang juga, Pak. Palembang. Rizky Febrian Indralaya ya? Palembang, Rizky Pak. Febrian Oh, Palembang, Pak. Nah, Putri juga Palembang kan? Iya, Pak. Udah ya. Sekarang kita lihat. Atau belum dibuat ya? Oh ya, belum dibuat sesinya ya. Oh. Oh ya, belum dibuat ya. Oke. Kalian jamnya hari apa sih? Yang Palembang jadwalnya? Jumat kayaknya, Pak. Jumat itu tanggal besok ya? Kalau di jadwal sih Jumat jam 13:15:30. Nah, nggak tahu kalau ada perubahan, Pak. 13:30? 13 lewat apa? 14:20 ya, 2 SKS ya. Ya. Oke, udah. Iya.
Oh. Bentar kok. 27 mulai tanggal 27 ya. Oh, berarti yang sebelumnya nggak bisa ya. Jadi mulai besok bisa yang Palembang ya. Untuk yang kemarin saya tambah. Berarti minggu kemarin itu tanggal berapa ya? Session tanggal 20 ya. Ini untuk yang tugas kemarin kan? Kalau yang ini nanti saya yang absenkan. Sudah bisa dilihat di rekam jejaknya, Palembang? Ada, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, jadi kalian baru bisa absennya besok ya sesuai jadwal ya. Oke, ada lagi? Aman absen? Oke. Oke, kalau